Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis ya. Dan ingat tetap disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja mulai masuk di pembahasan PTBA, di mana hari ini memang PTBA closing di harga 3.960 dengan persentase minus 6,82%. Ya. PTBA sendiri, ya ini kan juga menjadi salah satu signal trading kita ya, di mana kita juga sempat punya barang kurang lebih tanggal 30 September ya, di area sanaan, atau 26 September, itu kita beli di area Kota Bungu, dan memang dapat tuh, posisinya sudah dapat barang, sempat naik ke harga 4.340, jadi posisi sudah floating profit, tapi target taking profit kita juga masih di 4850. Jadi apakah statusnya sudah mengenai target TP masih belum ya, tapi apakah sudah sempat floating profit? Sudah ya, kalau floating profit sudah. Nah, berhubung juga hari ini PTB Auto dicek bawah, kalau nggak salah ada yang melepas kepemilikan saham ya. Itu nanti ada di berita, dicari-cari sendiri. Untuk PTBS secara teknikal sih memang dia sudah berhasil breakout EMA 90 ya. Dan kalau kita mengikuti signal trading yang sudah saya berikan, itu PTBA target stop loss-nya kalau memang PTBA closing di bawah 3.860 ya dengan terpaksa akan kita stop loss. Tapi kalau memang masih bertahan ya kita boleh hold ya. Kita boleh hold. Oke. Tapi semuanya kalau memang ini di breakout ya ada potensi ya kita stop loss dulu lah. Itu ya, main safe dulu. Untuk PTBA mungkin segitu dahulu ya. Kalau mau dilihat tadi siapa yang keluar yang distribusi siapa bisa saya bantu untuk cek. Ya kalau dilihat sih yang masuk ya, yang masuk ada GR dan YP itu. Rata-rata masih di atas 4.000 ya. Jadi untuk PTBA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham AMRT. Nah, untuk AMRT dia naik lagi ya, naik 8%. Apakah adanya peningkatan volume? Belum ya. Volumenya masih ya di sana-sana saja, dan untuk AMRT sendiri ini memang masih dalam kategori strong uptrend ya. Ini Alfamart ini ya. Strong sekali. Benar-benar strong kalau Alfamart ini. Tuh ya. Ini strong untuk Alfamart, bahkan sudah all time high ya. Tuh kan, all time high untuk AMRT ini. Jadi kalau mau dicari ya targetnya di psikologis area. Ya kalau mau dicari ya, targetnya di psikologis area 3.000 tuh. Tuh ya, all time high. Targetnya ada potensi untuk menuju 3.000 kalau saya lihat ya, resisten psikologis. Tuh. Ya, jadi untuk AMRT ya targetnya masih di 3.000 ya seharusnya. Selama bertahan di atas 2.500 itu bisa dijadikan sebagai support. Target TP bisa di 3.000. Masih ada berapa persen ini? Kita coba cek. Dia 10 persenan ya. Masih ada. Itu untuk AMRT, kita lanjut. Di sini ada saham Agro.
Nah, untuk Adro, ya ini sedang berada di garis support ya. Garis supportnya itu di harga 3.860. Ya, ini garis supportnya 3.860. Ini sempat memang sideways sideways dan memang kalau Adro seumpamanya berhasil breakout 3.860 ini ada potensi besar untuk lanjut turun lebih dalam ya. Sebenarnya even kalau memang Adro breakout 3.860, ini memang masih ada demand area kuat nih di kotak ungu. Tapi nggak menutup kemungkinan kotak ungu ini bisa di breakout ya. Kalau memang di breakout, ya Adro ada potensi lanjut turun lebih dalam menuju 3.350. Kalau memang sudah turun sebegini dalam dan kita lihat kondisi IHSG juga demikian, nah kita bisa ambil momentum untuk serok di bawah. Ini target Adro sebenarnya masih di 4360 lah ya, daerah sanaan. Tapi ya kita tetap perlu lihat ya, kalau memang dia breakout baru kita coba cari momentumnya gitu untuk Adro. Kita lanjut, di sini ada saham UNTR. UNTR hari ini closing di harga 32.000 dengan persentase minus 2,74%. Secara moving average sebenarnya ya, ini posisi UNTR itu berada di EMA 90. Tapi kenapa setelah dia berada di EMA 90, dari kondisi stokastik ini masih kurang bagus ya secara momentumnya. Karena kalau memang ini dead crossing ya otomatis dia breakoutnya mas 90 dan bila memang breakout ya ini kurang bagus pertandanya. Ya, jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan revisi di mana kalau memang dia dead crossing breakoutnya mas 90 ada potensi reversal dalam waktu dekat. Ini sudah kelihatan ya sebenarnya ya. Sebenarnya ini sudah kelihatan adanya lower high, adanya lower low. Itu bisa diperhatikan. Kalau minor support terdekat ya bisa di sini. Minor support terdekat di harga 31.350. Ini minor support terdekat 31.350. Ya, ini bisa diperhatikan juga untuk NTR. Oke ya. Kalau ini di breakout ya 31.350 seumpamanya tuh. Seumpamanya di breakout ada lagi di harga 30.350. Ini supportnya bertahap, nanti bisa diperhatikan sendiri. Oke, ya. Ini bisa diperhatikan ya, sudah ada beberapa garis penting yang sudah saya list gitu. Lanjut, di sini ada saham BRMS. BRMS closing di harga 173 dengan persentase minus 1,7%. Nah, ini kelihatan ya, memang seperti W pattern. Begini untuk BRMS ya. Ini kan neckline-nya tuh. Atau 69 kan neckline. Ya, kalau kita seumpamanya kita cari target berdasarkan pattern, ini kita bisa tuh, bisa kita cari. Tempat satu, copy paste, ya, to breakout. Nah, ini targetnya. Targetnya BRMS tuh di harga 200 ya. Karena ini merupakan neckline. Tuh ya, itu target BRMS sebenarnya masih di harga 200 tuh. Dia mau coba-coba bisa tuh ya. Tuh. Jadi bisa dimasukkan ke watchlist untuk BRMS sebenarnya masih oke-oke saja ya. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Antam closing di harga 1795 dengan persentase minus 0,55%. Jadi memang Antam juga harganya ya tambah turun ya. Harganya juga tambah turun, volume juga semakin kecil. Ini lama-lama retail juga bisa bisa naik darah ini ya kalau melihat seperti ini. Karena kenapa? Ini di Antam ini sudah kelihatan adanya banyak gap. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai momentum kita yang belum entry. 2000 hingga 2030 ada gap. Lalu di atas ini juga ada gap ya. Tuh, 2740 bahkan di sana juga masih ada gap. Ini harus ditutup ya. Harus ditutup itu. Tapi sementara memang masih bergerak melemah terlebih dahulu. Ini ada target di demand area 1815 hingga 1870. Kalau memang semuanya seumpamanya masih bisa di breakout, ya dengan terpaksa, dengan berhati-hati, ya. Ini ada potensi untuk turun lebih dalam menuju 1700. 1695 di arah sanaan. Ya.
Jadi untuk Antam ya semoga saja masih bisa bertahan lah karena emiten ini kan juga menjadi emiten favorit retail. Oke, gitu untuk Antam sudah turun cukup dalam, siapkan cash untuk masuk. Lanjut di sini ada saham PTPP. PTPP hari ini closing di harga 845. Oke, untuk PTPP volume hari ini juga cukup tinggi ya. Minus 5%, breakout sideways-nya. Ini sudah di breakout nih, sideways-nya. Dan ada support kuat ya kalau saya perhatikan. Ini ada support kuat di harga 830. Kalau memang 830 di breakout, ya ada support kuat lagi di harga 800. Nah, ini yang sudah mulai memasuki zona berbahaya. 800 kalau di breakout lagi, aduh, itu bisa ya, bisa-bisa turun lanjut ke 750. Even bahkan ya, ini 800 kita ignore saja. Sebenarnya 830, 820 itu juga sudah menjadi support kuat ya. Dan bila memang support kuat tersebut ditembus, ya ada potensi untuk turun menuju 750. Oke. Jadi untuk PTPP ya yang bisa dinotis sebenarnya 830. Kalau ini di breakout 830 ya sedikit berbahaya. Ya bahkan bukan sedikit berbahaya, ya dangerous ya. Karena ada potensi turun menuju 750 bahkan lebih dalam. Secara monthly chart tuh ya. TPP dulu pernah harga 4.000, sekarang 800-an. Oke, Pak cek. Ya, dia masih di bawah moving average. Ya, masih di bawah moving average eksponensialnya. Oke ya, kita masih harus terus lihat nih untuk PTPP. Terutama konstruksi itu ya, banyak yang kena prank. Oke, PTPP mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Medco. Medco closing di harga 975 dengan persentase minus 3% ya, kurang lebihnya. Dan memang untuk Medco sendiri ada support kuat di harga 1020. So far belum berani untuk secara confirm breakout di area sana. Ya. Em, untuk Medco ini ya, untuk Medco sih kalau saya lihat sekilas pergerakannya sih masih ranging ya, masih ranging di range 860 hingga 1020 dan memang hari ini minus 2% ya karena juga sudah membuat rejection tuh di area resistennya. Jadi 860 hingga 1020 itu merupakan daerah mainannya Medco. Tuh, ya. Oke, ya jadi kurang lebih ya Medco permainannya masih di sana-sana saja, masih sideways. Tapi kalau teman-teman baru entry ya sedikit berbahaya karena ini merupakan resisten. Kalau mau entry ya sekalian saja tunggu di area 860, 880 di area sanaan dan tetap disclaimer on. Oke, untuk Medco mungkin segitu dulu. Kita lanjut di sini ada saham SMDR. SMDR closing di harga 2240 dengan persentase minus 2,61%. Nah, SMDR sendiri sudah kelihatan ya, memang SMDR membuat lower low dan lower high. Nah, apakah ada potensi terjadinya rejection dan rebound? Ya, menurut saya masih ada selama SMDR bertahan di atas 2210. Selama SMDR bertahan di atas 2210 ya nggak apa-apa. Berarti masih aman ya kalau saya bilang. Karena ya ada potensi untuk rebound. Dan begitu pula kalau memang SMDR seumpamanya berhasil breakout 2210, ya teman-teman bisa exit ya. Itu sudah wajib kalau saya bilang. Sudah wajib exit kalau memang harga SMDR turun di bawah 2210. Karena ini merupakan support kuat ya, 2210 ini support kuat. Kalau teman-teman mau berharap yang mau scalping-scalping, ya bisa nanti kalau memang harganya naik ke 2.400 bisa short sell di sini. Oke, gitu saja untuk SMDR. Sebenarnya kalau 2210 di breakout ini sudah mulai sedikit berbahaya. Ya, itu untuk SMDR. Lanjut, di sini ada saham Unilever. Oke, Unilever ya sudah sempat saya gambarkan juga. Sementara ya memang pergerakannya masih di sana-sana saja ya. Ini masih sideways, termasuk masih sideways. Tuh.
Ya, jadi ya supportnya di 4.500 untuk resistannya, sementara ya kita bisa asumsikan di 4.860 ya. Itu resisten dari Unilever. Jadi support di 4.500, resisten di 4.860. Kalau memang 4.860 masih bisa di breakout secara confirm, bahkan bisa di atas 4.900, ya maka ada potensi untuk lanjut naik ke resistance selanjutnya di harga 5.080. Sementara Unilever masih sama kok ya, masih range-range di sana-sana saja. Oke, masih belum ada arah ya. Gitu untuk Unilever. Lanjut, di sini ada saham BAPE. BAPE secara teknikal sih ada demand area ya. Demand area di 8.000 hingga 8.275 itu merupakan demand area, dan ada gap juga di harga 9350 hingga 9675 itu merupakan gap. Dan bila memang BAPE bertujuan untuk menutupi gap, ya seharusnya bisa diangkat naik ke area gap ini dengan tujuan untuk closing gap ya. Tujuannya untuk closing gap. Target resist ada di 10.500 juga sih ya. Jadi untuk Mbappe mungkin segitu dahulu ya. Secara prospek sih, secara stokastik memang ada potensi terjadinya dead crossing dan melemah. Kalau memang melemah ya sudah saya katakan targetnya di demand area, sempat terjadinya sideways di sini. Oke, lanjut di sini ada saham SMA. SMA closing di harga 212 dengan persentase plus 1,92%. Nah, untuk SMA sendiri, kita lihat ya, adanya potensi terjadinya golden crossing. Dan memang SMA ya, kalau saya perhatikan memang masih sideways ya. Masih sideways, kurang lebih ya range-nya 198, 242, 260 di arah sanaan tuh permainannya. Sempat adanya rebound, ya kalau saya bilang ya, ya kurang lebih kalau memang mau ambil harga terbaik, bisa lah di bawah 208 sampai 198 lah di arah sanaan itu best price ya. Di target taking profit bisa di 220, 230 nanti bisa diatur sendiri. Ini sementara untuk SMA ya masih sideways. Harga masih di bawah EMA 90 tuh. Bahkan even dia juga sempat reject ya. Jadi untuk SMA mungkin segitu dahulu. Lanjut di sini ada saham Excel. Excel closing di harga 2480 dengan persentase plus 2,04% ya. Excel sendiri sebenarnya kotak ungu ini kan merupakan demand area. Ini kalau memang sudah terlihat adanya swing swing low valid ya bagus ya. Bagus, maka ada potensi untuk bergerak menguat menuju 2600. Ini kita jadikan target saja ya. Ini kita bisa jadikan target tuh. Target Excel rebound menuju 2550 hingga 2600 ini bisa dicatat ya. Ini target rebound. Sementara ya Excel ada potensi rebound ya. Ini targetnya kotak ungu. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk Excel. Kita lanjut, di sini ada saham OBMD. Ya, ini auto check bawah terus. Coba kita cek dari broker summary ya. Karena secara teknikal juga masih kurang efisien. Apa itu tadi? OBMD. Belum pernah dengar ya, tapi ini kecil-kecil saja volumenya. YP MUAO top buyer-nya hari ini sih ada YP ya, rata-ratanya di 270. Dia hari ini sudah net buy 34.000 lot. Oke. Lanjut, di sini ada saham Swiss. Swiss 266, volume juga cukup tinggi, stokastik masih, kondisi stokastik slow itu masih berada di bawah atau oversold ya. Kita coba cek dari broker summary. Untuk Swiss memang masih adanya akumulasi dari pihak CC dan YP. CC-nya 46.000 lot, rata-ratanya 276. Dan untuk YP masih simpan barang 27.000 lot, kurang lebih rata-ratanya 278. Jadi rata-rata dua broker ini masih di atas kalau dibandingkan closing price hari ini. Itu ya untuk Swiss. Lanjut, di sini ada saham Crab. Crab baru IPO, bahkan juga harganya sudah di bawah IPO-nya ya. Iya, harganya sendiri sudah di bawah IPO. Kalau simple ya, kalau saya ya, kalau Grab ini sudah harganya di bawah IPO, nggak jelas perusahaan apa, ya saya nggak akan ambil ya. Akan saya exit seberapapun itu minus floating loss saya sekarang,
saya akan exit. Saya nggak akan mengambil risiko yang lebih tinggi lagi selain exit sekarang. Ya, karena kenapa? Ini perusahaan masih belum tahu kita fundamentalnya bagaimana, harga juga baru IPO, bahkan sekarang posisi harganya sudah di bawah harga dari IPO-nya. Jadi menurut saya kurang oke, dan for me ya untuk advice bisa diterima atau bisa direvisi kembali. Teman-teman yang masih punya crab ya bisa exit gitu ya. Mungkin segitu dulu dari saya, semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.